Malam apa lagi? Yang bagus-bagus malam apa? Kira-kira banyak lah ya. Nah, tapi ada nggak yang siang harinya Allah muliakan? Siang hari yang paling mulia, ada nggak? Ada. Hari apa itu? Jumat. Betul. Tapi kurang. Ya, Jumat memang betul. Ya. Tapi ada yang ini kapasitasnya berbeda dengan hari-hari biasa, malam biasa gitu ya, siang biasa. Yaitu siangnya siang hari Arafah. Ya. Hati-hati dengan hari Arafah. Itu hari yang siangnya saja yang luar biasa. Masya Allah. Karena apa? Sebagian pendapat ulama dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ngapain? Menyambut tamu-tamu Allah. Ya, yang mereka wukuf di padang Arafah. Masya Allah. Makanya ini kita lagi banyak-banyak dan kuatin doa buat saudara kita yang hendak ingin berangkat haji tahun ini. Kenapa? Sudah tahu ya. Karena takut nanti kejar-kejaran sama rudal. Ya iya tuh. Ya Allah, ini benar-benar Masya Allah. Nah, kembali lagi. Terus Lailatul Qadar, ketika kita tahu banyakin doa tersebut, bisa nggak kita dapat Lailatul Qadar selain di masjid? Pertanyaannya. Bisa tidak? Bisa. Ya. Utamanya kita dapat malam kemuliaan tersebut di masjid, di rumah Allah. Karena Nabi mensunnahkan, mencontohkan, nah di masjidlah Nabi menghidupkan 10 hari terakhir. Sehingga tempat yang mulia disinilah yang kita dapatkan. Masjid mana saja. Ustadz, kalau di musola bisa nggak? Nah, ada pertanyaan. Bisa tidak? Ya bisa. Hanya bedanya kalau di kita kan di Indonesia, masjid dengan musola bedanya apa? Masjid itu artinya tempat sujud. Kalau musola artinya tempat sholat. Loh, iya. Musola itu artinya tempat sholat. Itu kan isim makan. Ya. Terus masjid itu dari kata sajada, yasjudu, sujud. Masjid tempat sujud. Musola tempat sholat. Jadi harusnya lebih tepat yang mana? Loh ya iya, ini serius. Di musola juga sujud juga. Oh iya, betul ya. Ya sama sebenarnya, maknanya sama. Makanya kan ada yang bertanya, boleh nggak i'tikaf di musola? Boleh tidak? Ya boleh. Kayak gitu boleh. Bahkan ketika kita dapat tugas lail, tugas malam, kerja shift malam, itu di tempat pekerjaan kita pun masih bisa dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar terikat kuatnya dengan momen malamnya, bukan dengan tempatnya. Tapi sunnah Nabi mencontohkan bahwa 10 hari terakhir nggak harus malam ganjil saja. Ayo kita hidupkan suasana malam-malam tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, coba kita buka termin pertanyaan. Kira-kira ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian? Silakan, bebas. Boleh. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu memang kita semua tunggu. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan wahyu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Itu pertanyaannya? Adakah ciri-ciri orang yang dapetin Lailatul Qadar? Gitu ya pertanyaannya ya. Oke. Ciri-cirinya secara spesifik memang tidak disebutkan. Karena jika disebutkan, para ulama mengatakan khawatir di sini ada muncul riya. Jadi yang nggak kelihatan ciri-cirinya pun khawatir dia menceritakan, saya tadi dapat Lailatul Qadar. Wah, yang bener. Dia menceritakan. Karena kemuliaan itu Allah sembunyikan.
Tanda ciri kemuliaan seseorang, dia mendapatkan kemuliaan, entah itu dari Lailatul Qadar, entah itu dari amalan tertentu gitu ya. Ciri-cirinya, satu, lebih banyak Allah sembunyikan dia dari halayak umum. Itu salah satu yang paling kuat. Coba Bapak Ibu tahu, dari semua jumlah nabi yang diutus saja, itu yang Allah muliakan semulia-mulianya, paling banyak adalah yang tidak diketahui. Yang paling mulia jelas memang Nabi Muhammad. Itu sudah jelas. Bapak Ibu kalau belajar ilmu agama sampai level yang tertinggi, Masya Allah, kesempurnaan dari sosok Nabi Muhammad itu, Masya Allah, luar biasa. Kita tuh seperti nggak bisa berkata-kata, merangkai saking mulianya. Kemuliaan luar dalamnya itu sudah luar biasa. Bahkan rasa cinta kita semakin nggak mau jauh. Nah, Allah memberikan kemuliaan kepada setiap hamba, lebih banyak dia menyembunyikan. Kok bisa ya? Coba, dari Nabi dan Rasul yang Allah utus itu berapa seluruhnya? Halo? Jumlah Nabi dan Rasul yang Allah utus ke muka bumi ada berapa? 124.000. 124.000. Dari semua Nabi dan Rasul 124.000 ini, yang dijadikan Rasul aja, hanya Rasul saja, itu ada 313. Kemudian disimpulkan lagi, dikerucutkan lagi, dari semuanya yang wajib diketahui ada berapa? Hanya 25 wajib kita ketahui. Itu pun kita nggak hafal-hafal. Tuh. Paling yang dihafal paling Nabi Ibrahim gitu kan ya. Nabi Muhammad. Padahal ada 25. Bayangkan dari 25 ini ada kisah yang fenomenal yang diabadikan di Al-Qur'an, seorang nabi yang dimuliakan, bahkan dijunjung tinggi oleh Bani Israel. Sekarang ya, siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa segitu mulianya, hampir beliau melihat Allah, disuruh oleh Allah belajar sama seorang nabi yang jauh lebih mulia, lebih tawadu. Siapa dia? Khidir. Nah, maka orang yang mendapatkan kemuliaan, entah lewat Lailatul Qadar kah namanya, entah dengan amalan sedekahnya kah namanya, entah dengan amalan tahajudnya kah, pasti Allah sembunyikan. Nomor satu nih ya, kalaupun dikeluarkan, dipamerkan oleh Allah, terkenalkah dia, tapi batinnya untuk menjadi terkenal, dia tidak mau. Karena bukan motivasinya untuk dikenal oleh manusia, hanya ingin dikenal oleh Allah. Kenapa? Karena tanda kemuliaan seorang manusia itu, Allah memperkenalkannya bukan ke manusia yang lain, tapi kepada siapa? Malaikat. Contoh, siapa namanya? Ada dulu namanya Uwais Al-Qarni. Terkenalkah dia? Tidak. Ketika itu tidak terkenal. Bahkan ketika mau diperkenalkan oleh Umar bin Khattab pun, itu minta tolong sembunyikan identitas saya. Tahu ketika Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib minta doanya Uwais, karena kata Nabi, dia doanya nggak ada penghalang. Itu tembus ke langit Allah. Bahkan dikenal oleh penduduk langit. Jadi malaikat Jibril, Israfil, semua malaikat kalau disebut Uwais Al-Qarni, mereka kenal. Bayangkan nama kita disebut, kira-kira gimana malaikat? Nah, halo? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, jadi kemuliaan itu yang paling raji ini adalah Allah menyembunyikannya dari halayak umum. Itu cara Allah. Kalau misalkan dia dimuliakan lah ya. Tapi kalau masih ada ingin dikenal orang, maka kemuliaannya bisa meredup. Karena tujuannya bukan karena kemuliaan dari Allah. Ingin dimuliakannya saja. Bisa dipahami tidak ini kata-katanya? Atau terlalu tinggi? Halo? Bisa ya? Itu cara Allah. Makanya ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia tenang. Kecipratan ketenangannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, ketenangan, kedamaian malam itu
membuat dirinya makin damai, tidak takut dengan dunia, ancaman dunia ini, tidak takut dengan hitungan masa depan, tidak takut dengan ancaman dari orang yang mengancamnya, tidak takut dengan apa-apa, dia hanya bergantung kepada Allah. Bahkan setiap dapat masalah, dia itu spontan, tenang gitu, nggak langsung gerusa-gerusu, kaget, nyalahin, maki-maki, kan kayak gitu. Nah, itu caranya bisa menilai ya. Maka ini bukan menilai orang, untuk menilai diri kita sendiri. Kalau kita dapat Lailatul Qadar atau tidak, kita ketika merespon satu permasalahan. Misalkan pasangan ngapain? Marah. Bagaimana sikap kita? Anak terjadi sesuatu hal, bagaimana sikap kita? Ketika kita diuji oleh Allah dengan satu musibah, bagaimana sikap kita? Kalau belum tenang, kita masih ada tuntutan kepada Allah, maka bisa dikatakan kemuliaan itu hilang. Ya, makanya kan seperti Nabi Ayub, Allah uji dengan kekayaan, tenang, malah banyak bersyukur. Allah uji dengan hilang kekayaannya, masih tenang. Tambah lagi dengan ujiannya, dikasih penyakit, makin tenang, makin nggak kepikiran harus bagaimana. Bahkan setiap penyakitnya itu dinikmati. Yang koreng atau gudik itu ada belatung keluar. Masya Allah. Sampai ketika satu momen itu minta tolong istrinya ambilkan piring, diambilin uletnya itu. Setelah wudhu selesai, ditaruh lagi ulatnya. Coba saking tenang itu. Kenapa tenangnya? Kata istrinya, kenapa nggak dibuang saja ulatnya? Kata beliau, ya aku kasihan, khawatir ulat ini tumbuh di tubuhku. Kalau aku buang, kemana dia mencari makan? Masya Allah. Nggak nyampe kita ya. Nggak nyampe. Kita nyamuk baru lewat aja udah. Coba bayangkan. Baru disedot darah kita sama nyamuk, boyo ikhlas gitu ya. Nyamuk udah belum, gatel ini. Pengennya malah dendam. Nah, jadi ketenangan tuh di situ. Gitu ya, bisa dipahami ya. Sampai puncak doanya Nabi Ayub saking tenangnya apa? Ketika sakit tuh kata Allah kan suruh berdoa, tapi beliau doanya justru malah apa? Bukan minta sembuh. Hanya pengakuan diri, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya saya ini lagi sakit. Kayak gitu doang. Ya Allah, sesungguhnya saya lagi sakit dan Engkau Maha Penyayang dari yang Maha Penyayang. Cuman itu doanya. Allahu Akbar. Nabi Zakaria gak punya anak bertahun-tahun, gak ada minta didesak untuk egonya, hanya minta anak untuk penerus langkahnya, risalahnya. Makanya langsung diwahyukan dan Allah menamakan namanya langsung Yahya namanya. Kalau sesuai hawa nafsu, lah saya maunya ini namanya. Lagi ngetren zaman sekarang, kan gitu. Ini justru malah dikasih langsung. Seperti itu. Makanya mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan, dengan hidayah, dengan rahmat Allah, kita berharap betul-betul kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pilih kita yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Cukup? 2 menit. 2 menit. Cukup? Cukup ya? Kita doa saja, kan cuma 2 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah uraian kita. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita. Tapi teruslah berbaik sangka kepada Allah. Baik ini yang terakhir maupun yang bukan. Teruslah dekati Allah. Teruslah libatkan Allah dalam setiap lini kehidupan kita. Gak ada yang perlu kita ketakuti dengan ancaman global, dengan ancaman akhir zaman. Selama kita betul-betul hanya bertopang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun pemerintah kita, pemimpin kita, siapapun dia manusia, kalau mengandalkan hanya hawa nafsunya, ilmunya, pengalamannya, tidak ada apa-apanya. Karena sejatinya kita ini adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamim takfirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.